jadi kalau bicara hukum daripada istimna, sengaja mengeluarkan air mani, itu hukumnya haram, dan banyak ya peringatan dari Nabi Muhammad SAW tentang betapa haramnya, dosanya orang melakukan istimna tersebut. Ya, nanti di yaumul qiyamah kata Nabi, tangannya itu ke Uhud, ke Jabalil Uhud. Coba tuh, yang suka melakukan perbuatan haram, tangannya bunting nanti. Tangannya bunting, bengkak segede gunung Uhud. Masya Allah. Kapalan aja sakit. Bisulan aja sakit. Gimana tuh kalau bengkak? Gede sampai gunung Uhud. Udah sakit, bawanya repot, jalannya repot, kagak jalan-jalan tuh di mahsyar, keberatan tangan. Nasallallahu alaihi. Ya makanya ini anak-anak muda kalau emang udah pada bersyahwat, ya salurin dengan halal, nikah bismillah. Ya ma'syar syabab, kata Nabi, man istata'a minkumul jibaa falyatazawwad. Kalau emang udah mampu, udah mau, kiranya udah bisa tanggung jawab, udah nikah. Ya masih 20 tahun, ya mau nunggu umur berapa? Pernikahan dini, enggak apa-apa, mau dini, mau dinu, ya. Mau apaan aja udah, yang penting kita tanggung jawab, jalanin sesuai syariat. Ini kadang makanya saya aneh sama pemerintah. Ya, pernikahan dini kayaknya dimusuhin banget, tapi perzinahan dibiarin. Ya, pergaulan bebas diantepin. Ya, orang yang nikah muda itu udah dianggap sebagai hal yang tabu, nggak bagus, bisa berdampak kepada perceraian ini dan itu. Muda nggak boleh nikah, tapi pergaulannya dibebasin, mau dibiarin pada zina anak-anak muda. Ya, makanya nggak usah terlalu musik apa yang udah dibolehin sama syariat. Ya. Kalau mau nata, ngerapiin yang jelas-jelas diharamin sama syariat. Perzinahan, tempat-tempat prostitusi, pelacuran, pergaulan bebas, itu berantas. Kenapa yang benar-benar ini malah dijadiin musuh, dijadiin tantangan buat mereka? Ya kan? Kan banyak juga tuh pamfletnya tuh, spanduk-spanduknya, ya kan, hindari pernikahan dini, hindari pernikahan. Kenapa bukan hindari perzinahan? Bukan hindari pergaulan bebas. Ya. Malah terkesan ada anjuran yang penting pakai kondom biar kagak AIDS. Ya. Bukan nikahnya yang ditekankan, tapi dagangannya yang dipasarin. Masya Allah. Ya, makanya hati-hati. Anak-anak muda udah, kalau udah mau, bismillah nikah. Iya, kunu fuqara yughnihumullah. Kalau emang pada fakir gak punya duit, ya insyaallah niatnya baik, nikah dikayain sama Allah Subhanahu wa taala. Daripada dosa mulu. Berbuat dosa mulu. Wahtaraza bi mubasyarah an khurujil mani bil ihtilam fala iftaru bihi jazman. Ya, jadi air mani keluar itu kan bisa karena sebab kesengajaan, bisa juga karena sebab tanpa ada sengajaan dari kita. Karena sebab ada sentuhan atau enggak. Yang batal deh kalau sengaja emang istimna pengen dikeluarin. Gimana caranya? Lagi puasa sengaja mengeluarkan air mani, batal. Ya kalau sentuh. Tapi kalau seandainya keluarnya bukan dari sentuhan, bukan dari kesengajaan dia, batal nggak keluar mani? Nggak batal. Contohnya apa? Karena sebab ihtilam, mimpi basah, bulan Ramadan, lagi puasa, lagi i'tikaf di masjid, habis tadarus Quran, tidur, udah mimpi basah, porno banget otaknya ya. Bulan Ramadan, habis tadarus, tidurnya di masjid, mimpinya masih basah juga. Ya nggak mesti sih otaknya porno, ya nggak tahu udah mimpi basah tuh karena apa. Ya. Gimana tuh lagi puasa tiba-tiba dia junub,
keluar mani, batal nggak puasanya? Puasanya tidak batal. Karena apa? Keluarnya itu bukan dari mubasyarah, jazman, tanpa ada khilaf. Ya, keluar karena sebab ihtilam itu tidak membatalkan puasa. Dan juga biar kita tahu, bukan syaratnya puasa juga tuh thaharatul hadas. Ya. Tapi jangan sampai ketika kita udah tahu malah kita gampangin, kita remehin. Ya, buat yang udah berkeluarga, bersuami istri, kadang kan di malam hari dia harus besar. Ya kan? Ya bagusnya mah sebelum subuh udah mandi. Cuma kan terkadang nih ada karena sibuk ngurusin sahur, ya sibuk ini kan nih, sampai dia akhirnya lupa mandi. Azan subuh masih belum mandi hadas besar. Gimana tuh? Udah azan subuh, udah mulai puasa, dia masih hadas besar. Sah nggak puasanya? Sah puasanya. Cuma kalau bicara afdal, bagusnya dari sebelum subuh kita udah mandi. Tapi bukan berarti kalau belum mandi kemudian membuat puasanya tidak sah. Ya, kalau udah subuh mau nggak mau wajib segera mandi. Bukan karena puasanya, tapi karena apa? Sholat subuhnya. Kalau nggak mandi juga, saya mau mandi jam 8 aja boleh nggak? Lihat lu kagak sholat subuh namanya. Ya, jadi nggak disyaratkan harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Tapi sunnah baiknya ketika jalan puasa hadas besar itu udah nggak ada di kita. Kemudian sabi' yang ketujuh, ila akhiril asyrah. Ini borongan nih. Yang ketujuh sampai yang terakhir 10. Jadi 7, 8, 9, 10 yang membatalkan puasa apa aja? Borongan biar cepat. Al-haid, wan nifas, wal junun, wal riddah. Haid, perempuan lagi puasa, tahu-tahu datang bulan, dia haid, batal puasanya. Atau perempuan habis melahirkan, ya dia nifasnya udah berhenti, dipikirnya udah selesai. Besok dia mau puasa, dia kuat, nggak tahu aja ada keluar lagi darah nifasnya, batal puasanya. Wal junun, begitu juga gila, ya lagi puasa ujuk-ujuk gila, walaupun bentaran habis itu sadar lagi, batal juga puasanya. Kenapa dia gila? Lu tanya sama dia nanti. Ya, kenapa sebabnya? Ya kali THR kagak cair, ya enggak? Kaget dia, shock, dia gila. Ya. Al-junun, ya gila, ini membatalkan puasa walaupun sebentar. Berbeda dengan pingsan. Ya. Kalau pingsan membatalkan puasa in amma jami'un nahar. Kalau seandainya sepanjang hari, ya dari subuh sampai maghrib pingsan. Ya, kalau ada orang puasa, dia udah niat puasa nih, besok mau puasa, pas sahur pingsan, bangun-bangun maghrib, gimana? Ya puasanya kagak sah itu. Berbeda juga dengan tidur. Kalau tidur, walau amma jami'un nahar, tidur walaupun sepanjang hari tidak membatalkan puasa. Ini jangan diamalin nih. Ya, ini kita lagi bahas hukum. Oh, jadi nggak batal puasa ya, karena besok gua puasa, tidur aja sepanjang hari. Kan kata Nabi apa? Naumu shaim ibadah. Oh, pakai dalil lagi. Tidurnya orang puasa ibadah. Masya Allah. Ya, jadi ada gila, pingsan, tidur. Gila bentaran batal. Pingsan nggak batal kecuali kalau nyeluruh sepanjang hari. Tidur bentaran nggak batal, bahkan sepanjang hari pun tidak batal. Ya, cuma kalau sepanjang hari tidur banyak kagak sholat, dia berarti zuhur kagak, asar kagak. Ya kadang habis sholat subuh tidur, bangun-bangun maghrib. Pas tarawih kayak paling capek puasanya. Lu lemes banget, ya tadi kan puasa. Nanti
meremehkan puasa. Puasa lu 5 menit belagu banget katanya, udah paling lemes banget kelihatannya. Tapi ala kulli hal itu hukum ya. Enggak batalin puasa. Tapi bukan berarti sekali lagi kalau disebut enggak batal puasa terus dia benar kalau begitu. Terus bagus, kagak. Ya. Famata tara'a syai'wa, dan yang keempat riddah. Ya. Yang keempat riddah. Apa riddah? Murtad. Nasallallahu al-afiyah, mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah. Kalau ada orang puasa, dia murtad. Habis itu dia sadar, tobat, masuk Islam lagi. Walaupun dia belum makan, belum minum, belum ngapa-ngapain, dengan murtadnya seketika itu juga puasanya batal. Walaupun dia belum melakukan apa. Ya, apalagi sekarang-sekarang nih, hati-hati ya. Banyak orang kadang melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, membawa dirinya atau mendekati dirinya kepada kemurtadan. Ya, menyepelekan agama, ya, meremehkan hukum Allah, bahkan sampai menghina agama, menghina hukum Allah. Kemarin yang bilang apa? Musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ya. Ya, walaupun dia nggak sebut secara spesifik agama apa, ya kita sebagai orang Islam, orang beragama, kita tersinggung juga. Ya. Itu ucapan-ucapan seperti itu, andai kata nggak disebut dia buat sampai murtad, tapi udah nyerempet itu sampai kemurtadan. Nah, hal-hal seperti itu nih di akhir zaman nih semakin banyak, karena semakin orang udah kayak paling pinter sendiri, paling hebat sendiri, paling ngerti sendiri. Ya, karena tujuannya apa? Dia dapat kesenangan di dunia, dapat duit banyak, jabatannya tetap bertahan, ya, dia aman, nggak punya musuh, ya, nggak diganggu, dia tenang, ya, karena tujuannya bukan ridho Allah lagi. Ya, kalau orang yang hidupnya masih tetap punya tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dihadapinya nggak jadi masalah sama dia. Bukan cuma kejar dunia tujuannya. Kalau seandainya dunia bisa didapat, tapi Allah murka. Kalau orang yang tujuan mencari ridho Allah, mau kemana itu dunia masa bodoh. Yang penting gue tetap dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuan kita udah mencari dunia, Allah ridho nggak ridho, mau Allah murka, mau murtad juga masa bodoh. Yang penting gue dapat tuh dunia. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi riddah ini membatalkan puasa walaupun sebentar. Famata tara'a syai'un minha, dan kapanpun terjadi salah satu dari 4 yang tadi disebutkan, haid, nifas, junun, riddah, fi asna'is shaum, di pertengahan puasa, abtalahu, maka hal tersebut membatalkan puasanya.